Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Jaini SSN MSI selaku dosen penguji, yang terhormat Ibu Siska Mulyawati SIKOM MSI selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Farah Arifah Rahmah dengan NIM J3A 117175 akan mempresentasikan laporan akhir yang berjudul Proses Peliputan Feature di Majalah Bogor In. Latar belakang yang terdapat pada laporan akhir ini adalah bahwa proses pertukaran informasi tidak hanya dapat terjadi antar individu, namun dapat terjadi dari satu individu ke kelompok atau organisasi bahkan masyarakat luas, dan proses ini disebut dengan komunikasi massa. Komunikasi massa membutuhkan media sebagai alat atau perantara dalam proses penyebaran informasi. Salah satu bentuk media adalah media cetak. Majalah adalah salah satu contoh media cetak yang masih berkembang hingga saat ini. Majalah Bogor In adalah majalah genre bisnis dan lifestyle yang kontennya cenderung pada berita-berita ringan atau soft news. Salah satu konten yang terdapat pada majalah Bogor In adalah feature. Menurut Susono, feature adalah karangan kreatif yang sengaja dibuat untuk memberitahu informasi sekaligus menghibur tentang suatu kejadian, situasi, dan aspek kehidupan manusia. Rumusan masalah pada laporan akhir ini adalah 1. Bagaimana proses peliputan feature di majalah Bogor In? 2. Apa saja hambatan dan solusi dalam proses peliputan feature di majalah Bogor In? Tujuan yang terdapat pada laporan akhir ini adalah 1. Menjelaskan bagaimana proses peliputan feature di majalah Bogor In. 2. Menguraikan apa saja hambatan dan solusi dalam proses peliputan feature di majalah Bogor In. Proses peliputan feature di majalah Bogor In. Reporter melakukan peliputan untuk mencari informasi yang kemudian akan ditulis menjadi sebuah feature. Dalam proses ini, reporter melakukan 3 tahap, yaitu tahap pra-peliputan, peliputan, dan pasca peliputan. Proses pra-peliputan. Proses pra-peliputan diawali dengan proses perencanaan. Pada proses perencanaan ini, seluruh reporter majalah Bogor In berkumpul dengan redaktur pelaksana untuk proses pembagian rubrikasi majalah. Reporter ditugaskan dengan rubrikasi dengan tema yang berbeda-beda. Pada liputan ini, saya mendapatkan 5 rubrik dengan tema kuliner, wisata, komunitas, kafe resto, dan ragam. Lalu selanjutnya adalah mencari target liputan. Reporter mencari target liputan sesuai dengan rubrikasi yang telah diberikan. Reporter dapat memanfaatkan pengetahuannya sendiri atau menggunakan bantuan media sosial seperti Instagram untuk mencari target-target liputan yang menarik. Target liputan ini seperti kuliner apa yang akan dibahas, wisata apa yang akan direkomendasikan, komunitas apa yang akan diulik, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah menghubungi narasumber. Biasanya reporter menghubungi narasumber melalui WhatsApp atau pesan di Instagram. Reporter memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan wawancara, serta reporter itu sendiri yang menentukan kapan proses wawancara akan dilakukan. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang dibuat oleh reporter adalah pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H, dan jenis pertanyaan yang dibuat adalah jenis pertanyaan terbuka. Daftar pertanyaan yang telah dibuat ini dapat memudahkan reporter dalam proses wawancara nantinya. Selanjutnya adalah menyiapkan peralatan. Proses peliputan. Proses peliputan diawali dengan menuju tempat liputan. Tempat liputan dapat berupa kedai, toko, atau kafe milik narasumber. Sampainya di tempat liputan, reporter melakukan observasi langsung atau pengamatan terhadap apa yang akan ia liput. Lalu selanjutnya adalah melakukan wawancara. Wawancara dilakukan mendalam antara reporter dan narasumber. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara langsung. Namun apabila narasumber memiliki keterbatasan waktu, wawancara langsung dapat digantikan dengan wawancara secara online. Tidak lupa selama proses wawancara, reporter merekam agar dapat disimpan menjadi sebuah data. Lalu selanjutnya adalah memproduksi foto. Reporter Bogor In memproduksi foto yang relevan dengan isi konten majalah nantinya. Reporter majalah Bogor In memproduksi foto dengan jumlah yang secukupnya, namun dengan teknik dan variasi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah proses pasca peliputan. Pasca peliputan diawali dengan membuat transkrip wawancara. Reporter membuka kembali data, baik itu data rekaman maupun data tertulis, agar tidak terjadi kesalahan penulisan atau bahkan terlupa saat menulis feature nantinya.
Selanjutnya adalah menulis feature. Feature yang ditulis oleh reporter majalah Bogorin panjangnya 6-7 paragraf. Feature disusun dengan rangkaian gaya bahasa yang menarik agar meningkatkan minat baca. Feature ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Feature terdiri dari 4 bagian, yaitu judul, lead atau paragraf pembuka, isi atau tubuh tulisan, dan penutup. Keempat bagian ini membutuhkan teknik-teknik tertentu dalam proses pembuatannya. Selanjutnya adalah memilih foto. Foto-foto yang telah dihasilkan di lapangan akan dipilih oleh reporter itu sebanyak 3-5 foto. Foto yang dipilih adalah foto yang paling relevan dengan isi konten. Lalu selanjutnya adalah menyunting foto. Tujuan dari penyuntingan foto ini adalah untuk memperbaiki kualitas foto sebelum cetak di majalah. Lalu selanjutnya adalah mengirim naskah dan foto. Naskah yang telah dibuat dan foto yang telah disunting oleh reporter akan dikirim ke tim redaksi majalah Bogorin melalui email. Lalu selanjutnya adalah revisi naskah. Revisi naskah dilakukan oleh tim editor majalah Bogorin. Naskah yang telah dibuat oleh reporter dapat direvisi baik itu dari segi penulisan, gaya bahasa, maupun judul yang diganti. Dan solusi pada proses pra-peliputan, reporter menghadapi hambatan sebagai berikut. 1 adalah menentukan target liputan. Reporter kebingungan menentukan target liputan. Yang kedua adalah komunikasi dengan narasumber. Terkadang ada narasumber yang melambat merespon sehingga dapat menunda waktu pelaksanaan wawancara. Lalu hambatan pada proses peliputan adalah 1. Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan. 2. Kesulitan menuju lokasi liputan. Ketiga adalah narasumber yang tertutup. Lalu selanjutnya hambatan yang terjadi pada proses pasca peliputan adalah hambatan penulisan. Hambatan ini terkait dengan penulisan seperti penulisan bahasa asing atau kesalahan dalam menulis. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah solusi untuk tahap pra-peliputan adalah 1. Saat reporter kebingungan untuk menentukan target liputan, reporter dapat menanya kepada rekan atau orang lain atau reporter sengaja hunting untuk survei lokasi. Yang kedua adalah apabila reporter menghadapi narasumber yang tidak aktif, reporter dapat memiliki narasumber lain agar memiliki alternatif sehingga proses wawancara tidak tertunda. Lalu solusi dalam proses peliputan adalah 1. Jika cuaca tidak mendukung, reporter dapat membawa jas hujan atau payung dan melakukan wawancara di pagi hari atau siang hari untuk meminimalisir resiko hujan yang terjadi di sore hari. Lalu selanjutnya untuk kesulitan menuju lokasi liputan, reporter dapat menggunakan bantuan GPS untuk menuju lokasi liputan. Yang ketiga adalah saat menghadapi narasumber yang tertutup, reporter harus dapat mengembangkan jawaban dari narasumber walaupun singkat. Lalu selanjutnya untuk solusi pada pasca peliputan, yaitu hambatan penulisan, yaitu reporter harus lebih teliti dan menggunakan kamus dalam menulis feature. Kesimpulan yang terdapat pada laporan akhir ini adalah bahwa proses peliputan feature di majalah Bogorin melalui 3 tahap, yaitu proses pra-peliputan, peliputan, dan pasca peliputan. 2. Reporter dalam menjalani proses peliputan menghadapi hambatan-hambatan tertentu dan dapat diatasi dengan solusi yang tepat, baik itu solusi teknis maupun non-teknis. Yang terdapat pada laporan akhir ini adalah 1. Mempromosikan majalah Bogorin lebih luas lagi agar calon narasumber pun mengetahui tentang majalah Bogorin dan dapat menarik pembaca lebih luas lagi. 2. Sebaiknya reporter menggunakan kamera prosumer bukan kamera ponsel karena masih ada beberapa foto yang gelap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.